10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat ulang tahun GBI Flame Malang Sutra. Haleluya. Silakan saudara untuk bangkit berdiri. Bisa kasih salam dulu kanan kiri depan belakang. Katakan selamat ulang tahun. Yeay. Woo. Yeay. Na 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 na. Katakan bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Sama dengan iman katakan berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia, ku memuji mengangkat tinggi banjinya, janji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi banjinya, janji kemenangan, ku menang. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Yang penuh iman sama-sama katakan berkata Tuhanku
umat pemenang. Amin. Yes. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Bisa senggol kanan kirinya. Katakan kita adalah umat pemenang. Amin. Kita adalah umat pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Ya, Bethlehem mau susah sama-sama katakan, ku menang. Haleluya. Sebelum duduk boleh sekali lagi salam katakan happy birthday. Boleh ya? Boleh ya kita sama-sama bersuka cita. Hari ini hari ulang tahun kita bersama Bapak Ibu. Haleluya, silakan duduk. Tidak terasa sudah 14 tahun gereja kita berjalan di dalam Tuhan bersama-sama, kita bergandeng tangan. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi satu hal yang kita percaya, Yesus Kristus tetap tinggal menyertai kita sampai hari ini. Amin. Kita sudah punya tempat ruko tetap untuk kita beribadah. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terlalu banyak Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu besar yang kami saksikan. Sampai hari ini gereja-Mu boleh berdiri. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Layaklah Engkau Yesus menjadi satu-satunya pusat penyembahan kami. Pusat pujian kami. Sama-sama katakan, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Amen. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus
bagi Tuhan Allah kita penyertaannya sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Let's we sing together. Jesus at the center of it all. Amen. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be, Jesus at the center of it all. Untuk selama-lamanya Tuhan, Jesus at the center of it all. Engkau pusat pujian kami Yesus. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters, Lord. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Only Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, from my heart to the heaven, Lord. My heart To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all From my heart, Lord. from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about From my heart, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about yes, it's all about you, Lord. From my heart, from my heart to the heaven, Lord. Jesus be You are the only one. It's all about you. Yes, it's all about you. Give me a flame. Jesus at the center of our church. Amen. Jesus at the center of our church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus, Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Jesus at the center of our church. Amen. Jesus at the center of our church. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Amen. Jesus, oh, Jesus, only your name. Everyone shout, Jesus, Jesus. Mari serukan namanya, Jesus, Jesus, Jesus. Shout His name. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Serukan namanya, Jesus. Oh, we worship you. We worship you.
Flame sama-sama. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Mari mengucap syukur. Ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, sama-sama katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Sungguh kami bersyukur. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Katakan Tuhan. Yesus Kau terindah. Tuhan. Yesus Kau terindah. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Allah yang menyertai 14 tahun perjalanan gereja ini. Dan yang berpuluh-puluh tahun menyertai kita bahkan sampai sepanjang masa. Thank you Lord Allah kami yang dahsyat. Kami siap memuji dan meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari yang bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Allah kita dahsyat. Amin. Yang bersuka cita sorakan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Mari sama-sama sorakan pujian. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersukacita sorakan haleluya. Mari memuji Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Sebab Engkau baik buat gereja ini. Engkau setiap kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari jemaat GBI Flame malam sana. Angkat tanganmu dan sorakan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Pemusik memuji Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Kalian katakan haleluya to the Lord. Haleluya. Amin. Haleluya. Ikan yang kecil. Begitu juga perjalanan dari GBI Flame. Dari tempat ini, Tuhan menyalakan terangnya. Setiap nyala api dimulai dari percikan yang kecil. Begitu juga perjalanan GBI Flame. Dari tempat ini, Tuhan menyalakan terangnya. Ya puji Tuhan aja, secara pribadi banyak tantangannya, tapi itu yang membuat kita semakin bertumbuh. Banyak kalau kita mulus-mulus saja itu namanya bukan tantangan. Betul. Sekarang gue lagi bersama Rige. Nah, kali ini kita mau nanya-nanya tentang kesan mereka selama berjamaah di GBI Flame. Gimana sih? Bicara dulu. Saya merasakan ada sukacita dan ketenangan di gereja ini daripada gereja lainnya. Saya merasakan Roh Kudus sangat kuat di gereja ini. Saya mendapat banyak teman baru di gereja ini. Saya merasa gereja ini sangat asik sekali di sini. Sini ada tim pemuji. Nah, gue mau nanya nih buat tim-tim pemuji. Kira-kira apa aja sih pesan dan kesan serta harapannya untuk GBI Flame ke depannya? Mungkin satu-satu kali ya dari Ko Yuyung. Makin maju, jemaatnya semakin bertumbuh, makin banyak, ya diberkati semua. Ya, semoga GBI Flame bisa ekspansi terus. Sampai sono dong. Mantap. Jadi supaya bertumbuh, jiwanya jadi nambah, terus bangunan lebih besar, terus banyak. Jadi gereja yang penuh berkat, jadi gereja untuk memberkati sekitar, terus berkembang semakin hebat. Dia menjadi gereja yang semakin diberkati, berkembang, dan bertumbuh di dalam Kristus. Udah kesebut semua ya. Pokoknya semakin maju, semakin diberkati, jemaat diberkati, bertumbuh. Ya pelayannya juga semakin berkualitas. Nah, kalau misalkan harapannya nih untuk GBI Flame ke depannya kira-kira apa sih? Gerejanya makin berkembang, makin maju. Lantai 3 selesai. Jemaatnya makin banyak. Bapak Gembala diberi kesehatan terus. Kami bersyukur boleh menjadi bagian dari GBI Flame Alam Sutra. Kami bergabung di gereja ini sejak tahun 2014 dan kami bertumbuh bersama serta boleh melayani Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang selalu membimbing kami sampai saat ini. Puji Tuhan, GBI Flame berusia 14 tahun. Dalam perjalanannya, Tuhan izinkan dan sediakan biaya untuk menyewa ruko dan kami bisa beribadah hampir 13 tahun lebih. Dan tepat di 20 November 2024, Tuhan izinkan GBI Flame memiliki gereja sendiri di Ruko Alam Sutra. Yang bagi kami tidak mungkin, tetapi
selama 4 bulan ini Tuhan juga sediakan biaya untuk kami bisa merenovasi ruko ini menjadi gereja 3 lantai. Inilah bukti perkembangan gereja GBI Flame dalam perkenanan dan pemeliharaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat pertama kali keluarga kami pindah ke Tangerang Selatan, ada beberapa opsi gereja untuk tempat kami beribadah. Salah satunya adalah GBI Flame Alam Sutra. Bahkan di sekitar rumah kami ada beberapa gereja yang dekat. Bahkan ada yang sangat dekat, 5 langkah dari rumah lah istilahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kami ada rencana untuk mencoba beribadah di gereja lain. Tapi nggak pernah terlaksana. Karena hati dan langkah kami terus menuntun ke GBI Flame. Ya karena doa dan keyakinan kami adalah kemana Tuhan menuntun langkah kami, di sanalah Tuhan menempatkan kami. Ketika saya pindah ke Jakarta, Flame adalah gereja pertama yang saya pilih untuk beribadah. Di sana saya menemukan komunitas yang sehat sehingga saya boleh melayani sampai detik ini, sehingga saya makin bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam Tuhan. GBI Flame buat kami adalah sesuai dengan moto gereja kita, Family Love Attitude Makes Church Excellent. Adalah keluarga yang saling mengasihi dalam rohani, dan kita sama-sama bertumbuh dalam iman, saling bertumbuh dalam karakter. Kita semua semakin dewasa dalam rohani, dan tentunya kita memberikan pelayanan yang semakin excellent kepada Tuhan. Mari kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena panggilan kita dalam melayani kan bukan memanggilkan diri sebetulnya. Tapi karena kita adalah panggilan Tuhan, Tuhan yang memanggil kita melayani. Maka karena Tuhan yang memanggil di dalam setiap tantangan-tantangan yang hebat, rintangan yang hebat, itulah yang kadang-kadang orang berkata menjadi menyerah di dalam pelayanan. Tapi ketika kita sadar betul di dalam pelayanan kita ini Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menopang gitu ya. Walaupun sebetulnya kita ini sudah buntu. Saya secara pribadi belum pernah terbersih di dalam hati atau pikiran atau di sanubari saya untuk mau meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, menyerah gitu ya. Tapi ketika saya di dalam tekanan yang sangat berat, saya harus akui bahwa di dalam pelayanan itu sebagai gembala tidak gampang. Dan tidak seperti para pengajar atau penginjil, gembala itu sangat banyaklah tantangannya. Karena ada ratusan kepala, ratusan pemikiran, paradigma, pandangan yang harus disinkronkan untuk bisa dipahami, dimengerti maunya setiap orang gitu ya. Tetapi untuk kita bisa menyelesaikan ini semua, kita minta hikmah dari Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita, ya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tidak menyerah. Ternyata sampai hari ini Tuhan menopangnya, Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan kekuatan, dan sampai hari ini bisa misalnya di GBI Flame digembalakan dengan baik, walaupun sebetulnya kita nggak bisa menyenangkan semua hati orang. Tetapi satu hal yang saya sadari betul bahwa panggilan ini bukan karena saya memanggilkan diri untuk melayani, tapi karena panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan kepada saya, sehingga saya tidak akan pernah untuk berhenti dan menyerah untuk di dalam pelayanan. Ya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat saya,
menyerahkan dirinya buat saya, maka saya juga belajar untuk seperti keteladanan Yesus yang saya ikuti, untuk tidak menyerah, tapi untuk mau terus melayani Tuhan sampai sekali. Kira-kira begitu, ya. Ya, jemaat kita ini kan nggak cuma dari orang-orang yang senior, orang-orang tua, tapi juga ada anak-anak muda, ya, ada juga anak-anak kecil, ibadah anak, begitu. Jadi jemaat kita ini bermacam-macam usia, begitu. Tetapi hal yang sangat mengharukan adalah ketika dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam usia, bisa bekerja sama, terutama ketika Tuhan izinkan kita bisa membeli ruko, ketika kita sama-sama membersihkan, beberes rumah Tuhan, yang tentunya saudara-saudara tahu bahwa barang-barangnya gereja GBI Flame itu sangat banyak sekali. Tetapi saya boleh menyaksikan, dan itu hal yang sangat mengharukan sekali, bahwa dari orang tua, dari anak-anak muda, dewasa muda, anak-anak remaja, bahkan anak-anak ikut bekerja sama, beberes, sehingga kita bisa melihat itu hal yang sangat mengharukan. Kita bisa memiliki rumah ibadah, kita bisa sama-sama beribadah, dan itu yang sangat mengharukan adalah kerjasama, saling mendukung, saling menasihati, saling menguatkan. Hal itu yang sangat-sangat membuat saya terkesan sebagai ibu gembala, sebagai ibu rohani, kakak rohani yang dipercaya Tuhan menggembalakan di GBI Flame. Nah ini, pergi Israel bareng-bareng papi. Enggak. Pesan saya adalah, sepertinya saya terlalu banyak pesan sebagai ibu gembala, yang mungkin jemaat juga bosan gitu ya. Dikit-dikit ibu gembala di Regen juga banyak pesan begitu ya, di BBI juga banyak pesan gitu, di ibadah umum juga banyak pesan. Kayaknya yang lebih banyak memberikan pesan itu malah ibu gembala daripada bapak gembala. Sepertinya saya ini ibu tiri lah buat kalian. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada semua jemaat Tuhan, GBI Flame, ayo kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Gesekan ada, kadang beda pendapat ada, kadang ada yang merasa bahwa masukannya nggak didengerin, yang satu kasih masukan begini, yang satu nggak cocok. Ya itulah namanya kita berkomunitas rohani begitu. Tetapi harus diingat bahwa besi menajamkan besi, sesamanya menajamkan sesamanya. Justru disitulah kita akan terlihat kedewasaan rohani kita ketika kita ini menghadapi teman kita yang menggesek kita, sehingga karakter kita ini terbentuk dengan teman-teman yang ada sekeliling kita. Tetaplah dewasa di dalam Tuhan, menuju kedewasaan di dalam Tuhan. Berapa tahun kita sudah jadi orang Kristen, apakah kita ini harus selalu seperti kanak-kanak, anak-anak yang kalau sesuatu nggak dituruti kita ngambek, kita marah. Saya rasa bahwa kita harus mempunyai progres di dalam kedewasaan rohani. Dan pesan saya, jadilah jemaat Tuhan yang dewasa rohani di dalam Tuhan, mempersiapkan diri, mendandani diri. Nanti kalau Tuhan datang kali yang kedua, kita udah jadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kehadiran Tuhan. Kita adalah keluarga. Sekali lagi saya mengingatkan kepada semuanya, kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga rohani. Mari kita saling melengkapi, saling memberkati, saling menguatkan, sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita sama-sama berpesta rohani di dalam Tuhan. Saya rasa itu saja sih.
Tuhan Yesus berkati ya. Pesan gembala pesan kepada gembala. semua jemaat, biar kita semua bertumbuh secara rohani dan kita berfellowship yang sehat, dan biar kita semakin menikmati keindahan Injil dalam hidup kita terus menerus seperti Kristus. Ya, bahwa tantangan ada, rintangan pasti ada, masalah pasti ada, tapi ketika kita bersatu di dalam Tuhan, kita satu visi, kita satu iman, kita satu tujuan, pasti kita masuk sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Happy birthday GBI Flam. Happy birthday GBI Flam. Happy birthday GBI Flam Alam Sutra. Selamat ulang tahun ke-14 GBI Flam Alam Sutra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday GBI Flam. Happy birthday to you. Happy birthday GBI Flam yang ke-14 tahun. Bersama Kristus pasti bisa. Tuhan Yesus berkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, 14 tahun merupakan waktu yang sangat panjang untuk gereja kita, amin. Dan kita percaya kalau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita, tidak pernah meninggalkan gereja kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang indah Tuhan selama 14 tahun ini Bapa, untuk GBI Flame Bapa. Terima kasih Tuhan untuk bukti kesetiaan-Mu Tuhan untuk gereja kami Bapa. Ini segenap hati kami hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
indahnya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terpuji kekal agung Kau selamanya ya Tuhan, karena Kau sungguh amat baik. Hari ini hari spesial buat kami, bersyukur kepadamu karena selama 14 tahun Engkau menyertai dan memberkati gereja ini. Engkau terus Tuhan yang memberikan pertumbuhan, dan Engkau yang terus menyertai kami Tuhan di dalam setiap lika-liku di dalam pelayanan kami. Ada banyak hal yang kami lalui bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu dahsyat luar biasa. Kami melihat Tuhan tangan-Mu yang hebat yang memberkati gereja ini, memberikan gereja yang permanen buat kami, menjadi rumah-Mu untuk di dalamnya kami menyenangkan, memuliakan Tuhan. Biar segala syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Ini waktunya buat kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Karena kami rindu Tuhan, kami haus firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberkati kami. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kepuasan yang sejati buat kami. Oleh Tuhan, biar kami pulang dari tempat ini membawa berkat kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan mengubah hidup kami, memberkati hidup kami. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman-Nya. Katakan bersama dengan saya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih semua para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dipakai Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dengan luar biasa. Amin. Saudaraku, kita mau teruskan saudara perjalanan rohani kita, yaitu tentang perumpamaan 10 mina. Kita mau lihat saudaraku dari Lukas 19 ayat 11 mulai. Karena ayat ini tidak terlalu banyak saudara-saudara. Mari kita membacanya bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Sesama jemaat GB Flame yang diberkati Tuhan, dilarang kita untuk saling mendahului. Amin. Kita baca dengan kompak. 1, 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk menobatkan menjadi raja, dan itu barulah kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan pesan untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina itu menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah yang aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan tuai apa yang tidak Tuhan tabur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya duduk ya saudara-saudara ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak pada waktu itu adalah untuk mengubah cara pandang mereka atau mengubah cara pandang kita untuk saat ini, saudara-saudara. Bahwa saya mau bilang kepada saudara, setiap manusia punya pandangannya sendiri. Ibu rumah tangga punya pandangannya sendiri. Orang bisnismen punya pandangannya sendiri. Siapapun kita yang ada, saudaraku, di ruangan ini, kita punya pandangan masing-masing, sendiri-sendiri. Amin, saudara. Jadi saudaraku, kalau kita melihat dari perikop yang kita baca, ini saudaraku tidak berbicara sebetulnya tentang invest. Tidak berbicara saudaraku tentang bisnis. Saudaraku, ini berbicara tentang apa saudaraku? Ini berbicara tentang seorang bangsawan yang hendak dinobatkan menjadi raja, saudara-saudara. Bahwa ini ada banyak orang menerjemahkannya. Ini berbicara tentang investasi. Ini bicara tentang bisnis. Tapi saudaraku, saya mau katakan bahwa ini Yesus maksudkan bukan tentang bisnis. Bukan tentang investasi, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus biasanya berbicara, saudaraku, berkata begini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi ini saudaraku sangat jauh sekali dari yang namanya tentang tentang investment. Enggak, Yesus tidak sedang berbicara itu. Kalau ada orang berbicara, saudaraku, ini tentang investment, maka dia tidak memahami konteks yang sesungguhnya dari ayat ini, saudara-saudaraku. Jadi mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ini? Saudaraku, karena seringkali orang-orang atau pada masa itu atau pada zaman sekarang pun, saudaraku, pandangannya enggak sesuai dengan pandangan Alkitab. Tidak berpusat kepada Tuhan. Pandangannya bukan pandangan Injili, tetapi pandangannya adalah tentang pandangan manusia. Itu sebabnya kenapa Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini, saudaraku. Alkitab berkata bahwa untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, dengarkan ini baik-baik, saudaraku. Waktu itu bukan hanya murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus pada waktu itu yang hendak menuju atau masuk ke Yerusalem. Tapi Alkitab berkata, saudaraku, ada orang banyak sedang berbondong-bondong bersama dengan Yesus menuju Yerusalem. Dan waktu mereka, saudaraku, berjalan, tentunya mereka punya ekspektasi. Mereka, saudaraku, punya pandangan. Mereka, saudaraku, punya agenda tersendiri. Mereka, saudaraku, di dalam hati mereka, apa yang menguntungkan aku kalau aku ngikut Tuhan? Maka mereka, saudaraku, berbondong-bondong ngikut Yesus. Hendak mau masuk ke Yerusalem. Bahwa mereka akan berpikir setelah nanti Yesus masuk di Yerusalem, dia akan menyatakan, memperlihatkan kerajaannya. Dan kalau dia nanti akan menyatakan kerajaannya, menyatakan dirinya sebagai raja, maka dia akan menghancurkan kekuasaan Romawi. Dan
pada waktu itu saudaraku konteksnya Yahudi itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Makanya saudaraku, ketika mereka ngikut Yesus dalam ekspektasi mereka, kalau aku ngikut ini, maka orang Romawi dikalahkan. Saya dekat ngikut Yesus, paling minimal saya menjadi Perdana Menteri. Minimal saya nanti kalau ngikut dia, pajakku akan dikurangi. Minimal kalau aku ikut Yesus nanti, saudara-saudara mereka berpikir hidupku akan lebih enak lagi. Jadi orang-orang mengikut Yesus, saudara-saudaraku, belum tentu mengakui Yesus itu adalah sebagai Mesias. Tetapi karena mereka, saudaraku, punya agenda sendiri. Itu sebabnya mengapa Yesus menjawab suasana hati mereka. Di dalam ekspektasi mereka itu, saudara-saudara, di dalam pikiran mereka untuk mencari keuntungan. Ketika aku ngikut Yesus, apa yang kudapatkan, saudara-saudaraku? Nah, Yesus datang memberikan suasana hati mereka itu di dalam agenda-agenda mereka. Di dalam motivasi-motivasi orang-orang itu, di dalam perumpamaan itu, saudaraku. Nah, Yesus hendak mau menggeser pandangan mereka, ekspektasi mereka untuk mempunyai pandangan yang benar itu tentang Injil. Dan jujur saja saudaraku, ada begitu banyak orang ikut Yesus karena supaya diberkati loh. Ada banyak orang mengikut Yesus supaya yang sakit tadinya disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang mengikuti Yesus, saudara-saudaraku, supaya nanti aku menjadi orang yang luar biasa. Ketika aku dalam masalah besar, masalahku selesai. Salah enggak Pak? Enggak. Karena ketika kita mengikuti Yesus, saudaraku, so pasti kita diberkati. Tapi kalau tujuan utama kita, saudaraku, agenda kita mengikuti Yesus supaya kita diberkati. Bukan karena kita ngakui bahwa dia adalah Mesias. Maka suatu hari nanti kita, saudaraku, akan kecewa. Kenapa? Sakit enggak kunjung sembuh. Kita tadinya, saudaraku, banyak masalah, kok masalahnya makin bertindih-tindih. Tapi saya mau bilang kepada saudara, Yesus enggak pernah berjanji loh ketika kita ngikut Yesus enggak ada badai loh. Ketika kita ngikut Yesus, enggak ada masalah loh. Ketika kita mengikut Yesus, selalu terang bulan yang terjadi. Enggak ada, saudaraku, masalah. Enggak pernah. Bahkan, saudaraku, walaupun kita sudah ngikut Yesus dengan sungguh-sungguh, bisa saja kita mengalami apa yang dialami oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang hancur-hancuran, hidup di dalam dosa, saudara-saudaraku. Kita bisa terjadi mengalami seperti yang mereka alami. Ketika terjadi bencana, kita bisa juga mengalami, betul enggak? Ketika di Palu dulu, saudara-saudaraku, ada gempa. Sampai itu rumah-rumah tenggelam berputar-putar, saudaraku. Anak Tuhan ada yang lolos enggak? Walaupun ada yang lolos, saudaraku, tapi ada juga, saudaraku, anak Tuhan yang cinta Tuhan. Kehilangan rumah, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan istrinya. Lalu kita mau berkata, saudaraku, orang ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Orang ini adalah orang yang dihukum oleh Tuhan. Enggak juga, Bapak Ibu Saudara. Tapi begini, di dalam pengeringan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dengar baik-baik, kita mengikut Yesus karena dia adalah Mesias, karena dia adalah Tuhan kita yang kita tinggikan, yang kita pertuhankan dalam hidup kita. Yesus katakan amin. Next nak. Saya cepat ya saudara. Dalam sejarah baru setengah jam, baru kali ini aku bisa bikin. Tadi setengah jam. Hari ini kita setengah jam. Karena habis nanti kita makan ibadah, kita makan ya saudara. Jangan pulang dulu ya saudara ya. Kita makan di bawah. Karena kita bersyukur gereja kita 14 tahun sampai hari ini
diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, mengapa Yesus menjawab kebutuhan hati mereka, saudara-saudaraku? Nah ini, karena Yesus hendak menjawab pandangan mereka yang tidak injili sebetulnya. Nah Yesus mau geser itu, bahwa mereka ngikut Yesus, jangan sampai salah arah. Nah dalam dunia ini saudara-saudaraku ada dua pandangan loh. Pandangan apa? Biblical. Yang kedua, pandangan manusia, human. Apa itu saudaraku? Pandangan saudaraku manusia itu bahwa selalu kalau pandangan kita tentang Yesus, mengikuti Yesus, selalu dimulai dari aku, untuk aku. Apa itu saudara-saudara? Itu tentang kita, tentang saya, identitasku, prestasiku, masa laluku, masa depanku. Dan orang yang human, saudaraku, bisa menjadi humanis. Artinya apa? Mereka, saudaraku, humanis, tapi mereka juga percaya sama agama. Tapi mereka percaya sama agama, tetapi itu cuma hanya salah satu dari sekian kebutuhan mereka, nafkah mereka, identitas mereka, pengakuan mereka. Bukan satu-satunya. Kadang-kadang mengikut Tuhan bukan karena Tuhan satu-satunya. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau satu-satunya yang dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, Engkau cukup bagiku. Wah itu keren Pak. Setuju dengan saya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya saudaraku, itu pandangan manusia. Selalu untuk aku dan untuk aku dan untuk aku. Dan karena saya. Dan itu adalah pengakuan identitasnya, penerimaannya, dan saudara-saudaraku tentang apa? Prestasiku, masa depanku selalu ditentukan oleh dunia. Dan dia berkata begini, aku yang menentukan takdirku. Tapi dalam Alkitab gimana saudaraku pandangan Alkitab? Semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang terjadi dalam hidup kita, adalah Tuhan yang ciptakan. Ya sudah katakan amin. Keadaanmu saat ini saudaraku, Tuhan yang menentukannya. Tuhan tahu. Karena segala sesuatunya terjadi oleh karena Dia. Dan untuk memuliakan Tuhan. Dengar, dalam dunia ini saudaraku, dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Semua atas prerogatifnya Tuhan, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Oh iya. Kalau nanti yang semakin mendalami saudaraku, indahnya Injil nanti di mana. Next nak. Karena saya harus terus ya. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini saudaraku? Terus. Maka ia berkata seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Pertanyaannya, ini tentang hamba yang mendapatkan 10 mina atau tentang bangsawan? Tentang bangsawan. Jadi ini saudaraku sebetulnya nggak ada urusan tentang apa? Tentang bisnis. Ini seorang bangsawan saudaraku. Apa itu? Makanya gini, Alkitab itu bukan berbicara tentang kita. Tapi Alkitab itu ditulis untuk Anda, untuk hidup, bukan untuk Anda sendiri. Tetapi adanya Anda ini adalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Maka disinilah Tuhan mengubah paradigma kita. Cara pandangnya kita. Tentang kehidupan kita. Kadang-kadang saudaraku selalu tentang aku, betul enggak? Untuk aku, identitasku. Bahkan kita saudaraku berani dengan beraninya menentukan bahwa takdirku aku yang tentukan. Enggak bisa Pak. Bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan hidup kita. Terus nak, cepat. Nah 10 hamba itu siapa saudaraku? Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ini maksudnya apa saudaraku?
Dia memanggil 10 hamba itu. Dan ketika dia panggil 10 hamba itu, diberikan 10 mina. Berarti kalau diberikan 10 mina, saudaraku, porsinya sama enggak? Klik nak. Makna dari mina itu, Bapak Ibu Saudaraku, setiap hambanya itu mendapat satu porsi yang sama. Mendapatkan porsi yang sama. Pertanyaannya, mina yang Tuhan berikan kepada kita, porsinya yang sama itu diberikan kepada kita. Satu mina, apa saudara? Itu tentang anugerah, tentang keselamatan, tentang iman kita. Dengar baik-baik, saudara bisa beriman kepada Tuhan, itu karena Tuhan loh. Bukan karena usaha saudara, saudara bisa beriman. Tapi karena Tuhan. Jadi gini, makna mina itu diberikan kepada kita dengan porsi yang sama. Artinya begini, saudara diselamatkan. Saudara mendapatkan anugerahnya. Saudara mendapatkan iman yang kokoh dalam Tuhan. Itu bukan karena usaha saudara. Tetapi karena pemberian Tuhan. Nah lihat nih saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi satu mina itu diberikan kepada kita satu, saudaraku, sama. Kepada 10 hamba itu diberikan satu mina. Sama. Jadi kalau saudara diselamatkan, dengar baik-baik, bukan karena usaha kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena saudaraku pengorbanan kita. Bukan karena kekudusan kita. Tapi satu mina itu diberikan porsi yang sama. Yaitu tentang anugerah. Tentang keselamatan. Tentang iman kita. Makanya saudara-saudaraku, justru kita harus bersyukur. Jangan sampai kita berkata, oh aku diselamatkan karena apa yang kulakukan. Makanya kan terlalu banyak orang jadi meninggikan diri. Merasa superior, yang lain menjadi inferior. Karena kenapa? Dia pikir kalau dia diberkati, mendapatkan anugerah, mendapatkan keselamatan karena hasil usahanya. Dengar, satu mina itu kepada yang 10 hamba-hamba itu diberikan porsi yang sama. Itu tentang anugerah, tentang keselamatan, tentang iman. Next. Jadi mina itu adalah gambaran. Karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman. Itu yang disebut saudaraku apa saudaraku? Evangelion. Yaitu kabar baik, Injil. Kita diselamatkan oleh karena Injil. Itu kabar baik buat kita. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita oleh karena perbuatan kita. Makanya saudaraku, mina itu diberikan kepada kita. Itu kasih karunia. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi apa yang Kristus lakukan kepada kita. Next. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Kata berdagang apa saudaraku? Kata berdagang di sini saudaraku dalam bahasa Yunaninya adalah pragmateumai. Pragmateumai itu saudaraku adalah artinya apa? Melakukan aktif dan saudaraku terlibat. Artinya apa? Tuhan ingin kita terlibat aktif di dalam karya keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan dan iman kepada kita. Maka Tuhan mau kita terlibat aktif dalam karya keselamatan itu. Amin saudara. Karya keselamatan itu luar biasa. Makanya kita harus terlibat aktif untuk mengerjakan keselamatan kita. Next. Makanya gini. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ini kata siapa? Yesus. Ketika Yesus, saudara-saudaraku, hilang dari Yusuf dan Maria. Ternyata ketika hilang, kedua orang tuanya ini panik. Waduh, hilang, mampus kita ini. Juru selamat hilang. Kalau ini sampai hilang, nyaho kita. Karena ini pesan Tuhan kepada kita, kita harus jaga. Ternyata dicari-cari. Dia ada di sinagog, di bait Allah. Umur 12 tahun berjawab tanya saudaraku dengan para ahli Taurat. Ketika ditemukan di sana, Maria dan Yusuf tanya begini.
Dia berkata begini, mengapa kamu pergi dari saya? Kemana saja kamu kemana saja kami cari-cari. Tapi Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Artinya apa? Yesus terlibat aktif di dalam pekerjaan Bapaknya. Amin. Saudaraku dengarkan baik-baik ya. Karena kita ini buatan Allah. Ini kadang-kadang kan kalau kita baca Efesus 2 ayat 8 ayat 9 saudaraku. Kita berhenti di situ. Bahwa kita mendapatkan anugerah keselamatan oleh iman kita. Kita berhenti di situ. Tapi saudara-saudaraku ketika kita sudah diselamatkan. Maka kita terlibat aktif. Apa itu? Di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Yang baik. Kita melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam hidup perbuatan yang baik. Mengerjakan keselamatan kita. Amin. Makanya gini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika Tuhan sudah selamatkan kita oleh anugerahnya. Kita nggak bisa tidak berbuat apa-apa. Kita nggak melakukan pekerjaan Tuhan dengan melakukan perbuatan baik, maka iman kita mati. Itu maksudnya ini saudaraku. Kita udah diselamatkan tapi kita nggak terlibat dalam pelayanan dengan baik-baik. Setelah Yesus menyelamatkan saudara dengan darahnya yang suci kudus oleh anugerahnya, maka mari kita terlibat dalam pelayanan. Aktif dalam pelayanan. Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu artinya apa saudaraku? Melakukan perbuatan baik. Mengerjakan keselamatan kita. Maka saudaraku, tempat yang paling tepat kita untuk melakukan perbuatan yang baik itu di mana saudaraku? Di marketplace kita. Amin. Di kantor kita. Di rumah kita. Di gereja saudaraku. Melayani Tuhan. Maka begini. Saya tidak percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kepada saudara-saudara ini talenta, kemampuan. Semua kita saudaraku paling minimal diberikan oleh Tuhan satu. Maka yang Tuhan berikan kepada kita satu talenta saudaraku. Mari kita kembangkan itu. Artinya saudaraku kita mengerjakan keselamatan kita. Kalau saudara menjadi worship leader yang baik. Jadilah saudaraku menjadi worship leader yang memberkati dan pelayanan. Yesus juga katakan amin. Kalau saudara adalah menjadi pendoa, saudara jadilah menjadi pendoa yang memberkati bangsa-bangsa. Saudara orang yang manajerialnya bagus, saudaraku, lakukanlah itu di kantor saudara, di pekerjaan saudara, di gereja saudaraku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Artinya apa? Mengerjakan keselamatan kita. Kita tidak menjadi pasif, amin. Setelah Yesus selamatkan kita, mari kita ikut melayani. Memang Pak, betul di gereja saudara-saudaraku enggak ada malaikat. Setelah kita tahu di gereja itu kedoknya si itu, kedoknya si ini, kedoknya ini si ini. Sebetulnya kita bisa kehilangan kasih karunia, betul enggak? Kok orang Kristen kok begini sih? Kok pelayan Tuhan bisa begini sih? Nah kita bisa jadi terpancing mundur dari pelayanan kita. Oleh karena apa? Oleh karena melihat orang lain. Dengar baik-baik. Keselamatanmu tidak ditentukan oleh orang lain. Kristus adalah yang menyelamatkan saudara, maka engkau fokus kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh orang itu, saudaraku harusnya saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang baik itu, saudaraku mendoakan dia supaya dia diubah oleh Tuhan. Bukan untuk menjadi menghakimi orang itu. Saudaraku saya percaya di gereja ini saudaraku enggak ada malaikat. Termasuk saya saudaraku enggak ada malaikat di sini. Tapi kalau saya sampai diselamatkan di Tuhan berikan karunia untuk bisa kasih karunia bisa melayani oleh anugerahnya. Itu saudaraku karena Tuhan memberikan porsi yang sama, mina, satu mina buat kita. Olehnya karena kita diberikan satu mina, maka dengar baik-baik. Mari kita saudaraku saling menjaga satu yang lain di dalam pelayanan kita. Kalau dalam gereja kita saudaraku ada tantangan-tantangan. Loh, dalam gereja banyak kepala Pak, banyak maunya, banyak pandangan. Betul enggak? Banyak ekspektasi. Tapi kalau tidak bisa sampai memenuhi apa yang kau mau, bisa kecewa saudara-saudaraku.
Yang rugi siapa saudara? Kita. Kadang-kadang kita bisa benci kepada seseorang, padahal dia nggak ingat kita, dia nggak peduli sama kita kok. Kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur saudara, oleh karena ingat kesalahan orang itu. Sementara orang itu tidur dengan nyenyak. Yang salah siapa saudara? Saya mau tanya, yang salah siapa? Yang rugi siapa? Saudara yang rugi. Makanya saudaraku belajar untuk melepaskan. Belajar mengampuni. Kalau saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan orang. Maka jangan saudaraku sampai kita tidak aktif menjadi pasif di dalam pelayanan kita karena melihat orang lain enggak menjadi berkat buat kita. Mari kita semakin giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Amin. Coba lihat ini. Ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan satu mina. Tetapi enggak dihargai. Lihat ini. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sapu tangan itu di dalam bahasa Yunani-nya saudaraku apa? Kain kafan. Kain kafan itu apa saudaraku? Kain kafan itu untuk membungkus orang mati. Artinya apa? Orang yang seperti ini enggak pernah saudara-saudara hidup aktif dalam pelayanannya. Dia menjadi mati rohani. Dia kuburkan mina itu. Dia enggak kembangkan mina ini. Artinya saudaraku, dia enggak menjalankan keselamatannya. Dia enggak mengerjakan keselamatannya. Tapi justru menguburkannya, membungkusnya dengan kain kafan. Kain kafan itu bungkusannya untuk siapa saudaraku? Orang mati. Maka di gereja ada banyak orang sudah dibungkus dengan kain kafan. Karena kenapa? Enggak pernah melayani. Pak, jangan selalu pikir melayani karena di mimbar loh. Salah saudara. Karena penerima tamu di bawah loh. Kau pendoa, itu melayani Tuhan, amin. Kau diberkati oleh Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan untuk kemajuan gereja ini. Mungkin itu rupiah saudara, itu pelayanan loh. Amin saudara. Tapi ada banyak loh saudaraku, dia punya satu mina, tapi dia tidak kembangkan satu mina, enggak mengerjakannya. Akhirnya dibungkus dengan kain kafan. Kematian rohani. Maka datang ke gereja saudaraku selalu membawa kematian. Kalau mati saudaraku sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, 15 hari. Uang itu bau pak. Maka begini. Di dalam gereja orang-orang seperti ini selalu troublemaker. Betul enggak saudara? Artinya enggak menyerbakan bau yang wangi. Tapi bau busuk saudaraku. Perkataannya selalu negatif. Apalagi kalau ngomongin gembala. Gitu ya. Gak ngomongin gembala, saudaraku serasa bibirnya sariawan. Betul gak? Nah, saya sih senang diomongin saudara. Karena kalau saya semakin diomongin berarti saya artis. Betul gak? Saya ini menjadi orang yang tanpa publikasikan diri saya, orang lain mempublikasikannya. Betul gak saudara? Maka kalau saudara semakin diomongin orang, dipublikasikan orang, berarti saudara artis. Artis surgawi, amin. Tapi kalau sampai saudara tidak pernah ngomongin saudara, ada pertanyaan saudara. Jangan-jangan kau hilang di tengah keramaian. Orang gak kenal saudara. Amin. Maka begini, jangan sampai kau berhenti dalam pelayanan oleh karena masalah yang kau hadapi. Oleh karena ada gesekan-gesekan. Makanya begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau sesama saudara menajamkan saudara, ada masalah, ada rintangan, itu keren. Tapi kalau sampai tidak ada masalah, saudaraku sudah bertahun-tahun masuk dalam gereja, malah tahun-tahun saudaraku di dalam pelayanan, tapi saudara enggak ada masalah. Jangan-jangan saudara-saudara ini adalah siluman. Enggak dikenal, enggak dikenang saudara. Tapi dengan semakin saudara diomongin, semakin saudara bermasalah, berarti saudara artis rohani surgawi. Saudara itu semakin dikenal. Engkau berbuat sesuatu buat Tuhan. Ya setuju katakan amin.
Jadi saudaraku, jangan kita menjadi kain kafan, amin. Kain kafan membungkus orang mati. Orang yang udah diselamatkan, mendapatkan kasih karunia, tapi tidak aktif. Enggak terlibat dalam pelayanan, enggak berbuat baik, saudaraku, enggak mengerjakan keselamatannya. Maka orang itu adalah orang mati. Mati apa? Mati rohani. Biarlah di gereja kita ini gereja yang melayani Tuhan. Kalau saudara belum melayani, datang. Kalau saya mungkin sama saya agak takut gitu ya. Datang sama Kak Happy, datang sama Bugem gitu ya. Saya mau pengen pelayanan. Mau pengkhotbah? Boleh. Atau mau jadi pendoa? Boleh. Atau mau saudaraku mungkin di belakang layar? Boleh. Pelayanan tidak selalu di mimbar. Ya setuju, katakan amin. Lanjut, ini terakhir nih. Benar ya, setengah jamnya saudara ya. Jadi kita dipanggil bukan untuk mencari keselamatan, amin. Kau datang ke gereja ini bukan kau untuk mencari keselamatan, kau sudah diselamatkan. Kau sudah mendapatkan satu mina dari Tuhan. Justru kita saudaraku dipanggil untuk mengerjakan keselamatan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kerjakan keselamatan itu. Bagian manapun yang kau buat untuk Tuhan, selagi berbuat baik ini, itu sudah mengerjakan keselamatanmu. Orang yang sudah diselamatkan tapi tidak melakukan apapun saudaraku, maka imannya mati. Amin saudara. Maka saudaraku, jangan kau datang ke gereja untuk mencari mengejar keselamatan. Keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada saudara. Dan tidak ada satupun yang merebut itu dari saudara. Maka kerjakanlah keselamatan itu. Amin. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi gini, saudara-saudara, memang kita gak mampu loh dengan kekuatan kita. Betul enggak? Ketika kita mau melakukan pekerjaan yang baik, mengerjakan keselamatan kita gak mampu loh dengan kekuatan kita. Tapi begini, yang Tuhan mau cari dari kita mau dulu. Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, kita mau dulu. Ketika kita mau, saudaraku, Tuhan yang mengerjakan perbuatan yang luar biasa. Tuhan yang menopang pelayanan kita. Tuhan yang memberkati pelayanan kita. Tuhan yang bela kita. Tuhan yang mau saudaraku melakukan pekerjaan besar asal kita mau. Masalahnya saudaraku, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, pekerjaan yang baik. Kita nggak mau. Kita berkata, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak kuat. Justru itu baik. Kita merasa dan kita saudaraku sadar kita gak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Maka hidup kita menjadi berkat kepada banyak orang. Setuju, katakan amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan. Setuju dengan saya? Sampai ayam tumbuh gigi Pak, engkau tidak akan pernah bisa mempertahankan keselamatanmu. Karena manusia itu rentan dengan kejatuhan. Karena manusia itu lemah. Alkitab berkata, daging itu lemah, roh menurut. Tapi daging kita ini loh lemah. Tiap hari bisa jatuh. Ketika kita jatuh saudaraku, maka keselamatan hilang. Tapi gini, Tuhan sudah selamatkan kita oleh anugerahnya. Makanya gini, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagikan keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Yang setuju, katakan amin. Yang setuju, yang diberkati, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut, karena udah mau selesai. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan,
mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu. Dan engkau kuasailah 5 kota. Next. Dengar baik-baik. Apa sih sebetulnya maksudnya upah di sorga dan apa maksudnya itu di kota itu, saudaraku. Dengar baik-baik ini. Bahwa upah kita yang paling terbesar sebetulnya, saudaraku. Bukan nanti kita menjadi gubernur, bukan kita menjadi bupati. Bukan kita nanti menjadi wali kota. Itu kan banyak kan. Dulu kita kan pernah berpikir, ayo menangkan jiwa-jiwa. Mari kita melayani Tuhan. Nanti kita di sorga. Nanti Tuhan berikan kedudukan buat kita. Kedudukan yang sangat tinggi. Tuhan berikan kita nanti jadi bupati. Jadi wali kota. Jadi gubernur. Oyo. Ini saudaraku nggak berbicara tentang itu. Tapi saudaraku, yang dimaksud di sini saudaraku. Bahwa upah kita bukan soal tentang kedudukan, jabatan, menjadi menteri, menjadi gubernur. Tetapi upah yang terbaik kita di sorga. Menemukan Tuhan Yesus di sorga. Bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin saudara. Itulah upah kita yang paling terbesar. Jadi kalau kita bersama Tuhan di sorga saudaraku. Selamanya. Dengar baik-baik. Itu adalah upah kita yang paling tertinggi dan yang paling berharga. Kalau kau jadi gubernur bahagia hidupmu? Itu banyak gubernur sekarang mau bunuh diri kok. Diomongin orang, di-flexing orang. Betul enggak saudara? Berbuat ini salah, berbuat itu salah. Stres! Karena kenapa? Itu adalah jabatan duniawinya. Nah ini tidak berbicara soal jabatan itu. Tapi nanti kita di sorga saudaraku. Kita akan upah kita yang paling terbesar. Yang paling berharga, paling tertinggi. Adalah menemukan Yesus Kristus dalam kerajaannya. Bersama dengan Kristus. Jadi saudaraku kita menemukan Kristus dalamnya. Dialah kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Amin saudara. Dialah kekasih jiwa kita. Dia mempelai kita. Dialah warisan kita saudaraku. Apapun yang boleh terjadi saudaraku. Masalah terjadi kiri kanan kita. Selagi kita bersama dengan Yesus. Dengar baik-baik saudaraku. Itu adalah kepuasan kita yang tertinggi. Itu adalah kepuasan kita yang paling berharga dalam kita. Nextnya yang terakhir. Apa itu berbicara kota itu saudaraku? Apa saudaraku? Bahwa gini, ada orang berkata begini, bahwa nanti dengar ya, kalau kita nanti melayani Tuhan, sungguh-sungguh menangkan jiwa-jiwa, kita nanti menjadi orang yang punya jabatan tertinggi nanti di sorga. Kita menjadi perdana menteri, kita nanti menjadi orang-orang yang hebat di sorga. Menjadi gubernur, memimpin segerombolan-gerombolan orang. Karena ayat yang kita baca tadi, apa saudaraku? Tuhan, kau memberikan 1 mina kepada saya. Saya kembangkan berapa? 10 mina. Tuhan, kau memberikan 1 mina kepada saya kembangkan menjadi 5. Ini bukan berbicara tentang talenta, ya saudaraku ya. Bukan berbicara tentang talenta. Tapi yang dimaksud di sini apa saudara? Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, maka kita mengerjakan keselamatan kita, membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Bu Sasmita telah percaya sama Kristus, diselamatkan oleh anugerah-Nya. Maka Ibu Sasmita membagikan keselamatan itu kepada mertuanya, kepada namburunya, kepada tantenya. Maka tantenya itu saudaraku menjadi percaya sama Yesus. Ketika dia percaya sama Yesus, maka tantenya Ibu Sasmita membagikan keselamatan itu lagi saudaraku kepada keponakannya. Setelah dibagikan keselamatan itu kepada keponakannya, dia menjadi percaya sama Yesus. Nah, keponakannya itu saudaraku membagikan keselamatan lagi kepada orang lain. Kepada cucunya. Kepada iparnya. Maka yang lain pun jadi diselamatkan. Artinya saudaraku, keselamatan itu menjadi berlimpah-limpah. Kita memiliki anak rohani yang kita menangkan sama Tuhan.
Jadi ini bukan berbicara soal kekuasaan, amin saudara. Tapi ini berbicara tentang harganya jiwa-jiwa. Itu yang paling penting di mata Tuhan. Makanya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menyerahkan nyawanya kepada kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita diselamatkan. Ketika jiwa kita sudah diselamatkan, maka Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan itu juga. Membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Sehingga ketika kita sudah diselamatkan, orang lain pun diselamatkan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadilah kita saudaraku menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, biarlah kita menyelamatkan orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, kasih dari sorga. Memenuhi hatiku. Memenuhi tempat ini. Karena kasih Tuhan, oleh anugerahnya kita diselamatkan. Biar kita alirkan kasih Tuhan itu kepada yang lain. Sehingga orang lain pun diselamatkan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
Engkau mengalir atas kami. Yang memenuhi hati kami yang kering Tuhan. Sehingga Engkau membasahi hati kami. Mengalir kasih-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami. Atas gereja ini, atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas bisnis kami, atas toko kami, karir kami, atas semua yang kami lakukan. Kasih-Mu mengalir dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang memberkati kami. Biar kami dapat melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, mengerjakan keselamatan kami. Kami tidak menjadi pasif, tapi kami aktif terlibat dalam mengambil bagian pelayanan untuk berbuat baik karena Tuhan sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu yang menjadi berkat buat kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang sudah diberkati, katakan bersama dengan saya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh melambaikan tangan. Tim Asyar akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan amplop persembahan. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertampil di layar di depan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat setiap kami. Kau menyertai kami sepanjang minggu ini dan kami melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terlebih buat gereja Tuhan, di tempat ini kami mengucap syukur. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami persembahkan biar itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Flame. Betul ya? GBI Flame. Shalom Jemaat GBI Flame. Hari ini temenin aku buat wartakjil ya. Jadi sambil jalan aku mau nyampein kegiatan gereja kita sepanjang seminggu ke depan. Ibadah minggu depan hanya diadakan sekali pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh pendeta Kiki Sandra. Halo adik-adik Flame Kids, jangan lupa minggu depan ada ibadah Flame Kids pada pukul 10 pagi. Jangan lupa datang ya. Doa malam diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7:30 malam. Hadirilah kok di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, aku udah nyampe di tempat gorengannya. Dan sekarang aku mau bayar dulu ya. Demikian film minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bang. Terima kasih ya Bang. Iya. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita mau sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita. Ada kue di depan, kita mau tiup lilin dulu ya Bapak Ibu. Yeay, sudah 14 tahun. Sudah remaja ya gereja kita ya. Nanti saya minta kesediaan dari Pak Yusak untuk mendoakan. Tapi saya undang dulu, mungkin Ibu Gembala mewakili, ada sepatah, 2 patah, 3 patah kata, silakan Ibu Gembala. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya. 14 tahun perjalanan GBI Flame. Perjalanan yang indah, yang luar biasa. Terkadang Tuhan bawa kita di dalam lembah yang sangat kelam banget ya. Penuh air mata, tapi juga Tuhan bawa kita di gunung yang tinggi. Kita bisa melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa ya. Satu hal yang kita tahu bahwa sekalipun kita berada di gunung yang tinggi atau lembah yang dalam, Yesus adalah gembala kita yang baik, amin. Yang gak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kelihatannya Flame mungkin
hanya gereja kecil kali begitu. Tapi di sini kita boleh merasakan kekeluargaan yang luar biasa ya. Kita bisa saling menyapa, saling kenal satu dengan yang lain ya. Dan saya berdoa setiap jemaat Tuhan di sini juga saling kenal kiri kanannya ya. Jangan cuma kenalnya keluarga sendiri ya. Sudah berapa tahun, udah 14 tahun di GBI Flame mungkin, tapi kita nggak saling kenal. Justru kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah keluarga rohani yang luar biasa, 14 tahun. Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan hadiah yang terindah yang dari Tuhan adalah kita sudah punya ruko ya. Hadiah yang luar biasa ya dari Tuhan, kita sudah punya tempat ibadah permanen dan kita percaya tadi seperti imannya Opel, kita akan memanjangkan ke kiri dan ke kanan sampai pojok sana. Amin. Entah nanti yang akan meneruskan anak cucu kita, cicit kita, yang jelas bahwa Yesus ada di GBI Flame. Amin. Dan saya berdoa kiranya kita tetap menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Gesekan ada pasti. Namanya keluarga itu kalau cuma adem ayem kayaknya nanti lama-lama jadi adem anyep ya. Tapi kalau orang Jawa bilang, mami saya bilang begini, kalau dalam keluarga ribut itu membangun tresno katanya gitu ya. Membangun cinta yang lebih dalam lagi, membangun kasih yang lebih dalam lagi ya. Dan saya berdoa di 14 tahun ini kayaknya bukan anak kecil lagi ya, 14 tahun ya, udah dewasa. Mari kita sama-sama memiliki progres kerohanian yang dewasa di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Khususnya untuk Bapak Gembala tadi juga Santi bilang, Pak Gembala yang sehat. Ya kita berdoa Pak Gembala juga sehat ya Pak ya. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin itu saja, thank you untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tim Praise and Worship tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk pelayan-pelayan Tuhan, tepuk tangan untuk saudara-saudara sendiri. Kita keluarga di dalam Tuhan tetap setia sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan. Thank you, happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pak Alex boleh maju ke depan, Pak Alex. Yuk kita sama-sama mau tiup lilin. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita untuk Bapak Gembala kita. Sekali lagi Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sungguh Tuhan, 14 tahun berlalu Tuhan, kami adalah merupakan orang-orang yang berbahagia Tuhan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami sangat mengucap syukur jika Engkau sudah menyertai perjalanan gereja ini Tuhan. Mulai dari awal dibentuk Tuhan sampai saat ini Tuhan. Tidak pernah kami melihat Tuhan membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau selalu ada dan hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pada tahun ini Tuhan, tahun yang ke-14 Tuhan. Sungguh suatu hadiah yang luar biasa Tuhan Engkau berikan setelah bergumul bertahun-tahun kami Tuhan berpindah-pindah tempat Tuhan. Disinilah Tuhan Engkau memberikan kami kado yang luar biasa Tuhan. Kami boleh memiliki tempat yang Tuhan kami miliki sendiri Tuhan. Di mana kami akan Tuhan melayani Engkau lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan. Kami akan memenangkan jiwa lebih banyak lagi untuk Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Tuhan Kau pakai, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Kedua hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Gembala kami bersama Ibu Gembala kami, bersama anak-anak mereka Tuhan.
Engkau sendiri akan memperlengkapi mereka Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan mereka, mencurahkan roh-Mu yang luar biasa kepada mereka Tuhan. Engkau mengaruniakan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan, masih banyak yang harus kami kerjakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami Tuhan talenta-talenta Tuhan, mina-mina yang lebih lagi Tuhan, sehingga kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur jika Engkau sudah mempercayakan jemaat-Nya begitu setia Tuhan, selalu datang beribadah Tuhan. Bahkan donatur-donatur Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, ikut serta membangun rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Semua Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan, maka Engkau curahkan berkat-berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pekerjaan kami masih banyak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menyertai kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti kami akan mengembangkan ke kiri dan ke kanan Tuhan. Engkau akan memberkati gereja ini lebih lagi Tuhan. Engkau akan mengirimkan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar gereja kami Tuhan menjadi sumber berkat, sumber kasih Tuhan, sumber Tuhan pengampunan Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita, sama-sama akan membacakan visi dan juga value gereja kita, mulai dari visi gereja kita. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Value gereja kita 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, excellent. Flame song. Keringkan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggikan panjunya. Satu hati, satu visi, berkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, kobarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janji-Nya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik sudah menyelesaikan ibadah kita dengan sempurna oleh kasih setia-Nya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan. Saudara-saudaraku, bawalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta bimbingan penyertaan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan yang percaya diberkati, katakan amin.